Halo teman-teman semuanya, welcome to A Place to Be Noisy. Dan hari ini aku akan sharing sedikit informasi tentang masuk ke Pascasarjana atau melanjutkan ke jenjang S2 ya. Gimana sih seleksinya dan sebagainya, khususnya untuk teman-teman yang ingin masuk ke UPI. Oke, langsung lanjut aja ya teman-teman. Ketika kalian yang pertama tentunya harus daftar dulu, kemudian selesai semuanya, udah finalisasi, udah bayar, kalian bisa langsung cetak kartu. Dicetak dulu kartu ujiannya, ataupun kalian cukup ada di device kalian, itu udah cukup ya. Untuk apa nantinya? Untuk ditunjukkan ketika mau ujian gitu. Nah, cek aja secara berkala web PMB UPI ini. Setelah itu kalian cek jadwal seleksi ya, khususnya secara berkala. Nanti kalian akan dapat event sosialisasi. Itu H-1 kalian ujian TPA dan bahasa Inggris. Nanti dikasih tahu jadwalnya kapan, jam berapa, aplikasi yang dipakainya apa. Kemarin pakai Zoom, kemudian link masuk kepada Zoom-nya mana, dan passwordnya apa gitu. Password apa ini? Password untuk masuk kepada Zoom ya. Oke, lanjut apa aja yang dibahas di sana sih? Yang dikasih tahu adalah tentang kita gimana aja sih, atau hal yang apa yang akan dilakukan besoknya. Ya, ini ketika ujian kalian akan dikasih satu PDF nanti full isinya tentang informasi-informasi yang akan kalian perlukan ketika ujian di esok harinya, dan juga ketika akan wawancara di lusanya. Jadi event sosialisasi, habis itu besoknya langsung ujian daring, setelahnya langsung wawancara gitu. Nah, teman-teman di sana bisa uji coba juga aplikasinya, webnya lebih tepatnya ya, webnya untuk ujian di hari besoknya. Ketika kalian merasa webnya itu ternyata terkendala, karena kan selain kita harus menjalankan atau running webnya ketika ujian, kita harus juga on cam dan ikut Zoom ya. Nah, sehingga kalau misalkan ketika uji coba ada masalah, sebaiknya kita tanggulangi dari sini, dari sekarang ya, bikin mitigasinya gimana. Entah device-nya dibedain, jadi kayak Zoom-nya pakai HP, kemudian nanti untuk webnya dibukanya, si tesnya lewat laptop itu bisa. Atau ketika kalian emang bermasalah banget dan takut banget nih besoknya itu terjadi apa-apa ketika ujian, kalian bisa untuk hubungi, nanti ada narah hubung, kalian bisa ujian langsung di UPI-nya gitu. Cukup gak ya? Sampai sini jelas teman-teman semuanya? Oke, jadi untuk event sosialisasi cuman gitu aja ya, uji coba. Kemudian kalian kalau punya pertanyaan dan sebagainya bisa disampaikan di sana. Begitu. Lanjut, untuk ujian daring itu dimulai semuanya bareng-bareng ya. Jadi masuk ke Zoom utama dulu, setelah itu kalian dipisah per room. Nanti kalian dapat roomnya itu room berapa di PMB UPI ini. Nanti tertera roomnya berapa, hostnya itu siapa, nanti kalian dapatnya, kemudian narah hubung kalian itu siapa. Jadi kalau kalian ada masalah, ada kendala apapun, bisa langsung dihubungi narah hubung kalian tersebut. Begitu. Nanti kalian sambil on cam ngerjain tesnya itu ada sekitar 4 jam ya menurut aku. Seingatku, jadi nggak terlalu lama sih. Kalau di sini kan ditulisnya jam 8.30 sampai dengan jam 15. Kayak kesannya kok lama banget, tapi ujiannya cuma sebentar kok. Itu kan ada teknis-teknisnya ya, kayak kita di absensi dulu, ngeliatin dulu kartu ujian. Sebelum kita mulai ngerjain, kita ngeliatin dulu kartu ujiannya, supaya kita ngeliat wajahnya bener gak dia, atau dijokiin. Nah gitu. Yang pertama adalah tes TPA dulu guys. TPA itu mulainya jam 9:30. Jam 9:30 dimulai dengan tes kemampuan verbal, jumlah soalnya ada 40 soal, dan 25 menit durasi waktunya. Kemudian dilanjut dengan tes kemampuan numerik, itu ada 40 soal, dengan waktu atau durasi 50 menit. Setelah itu lanjut tes kemampuan abstrak, ada 50 soal, durasinya 40 menit. Tesnya gimana? Tesnya kayak biasa, kayak kita ujian sekolah ya. Biasanya webnya mirip banget kayak ujian sekolah. Kita tinggal ngeklik aja jawabannya, opsinya A, B, C, atau D. Kalau misalkan jawabannya ternyata bukan yang itu, kita salah, tinggal ganti opsi aja. Atau mau dikosongin dulu, kita tinggal klik X, di bawahnya ada kosongkan atau ganti jawaban. Klik X, nanti menghilang jawabannya gitu. Dan kalau di UPI ini, kita nggak perlu untuk klik selesai ketika sudah selesai ngerjain. Jadi akan tertutup langsung tesnya itu ketika waktunya udah habis gitu. Nanti waktunya ada di pojok kanan, hitungannya hitungan mundur. Jadi kalau misalkan yang pertama tes kemampuan verbal ada 25 menit, berarti mundur kan. Nanti ada aba-aba ketika udah 5 menit terakhir, tulisan waktu ujian 5 menit lagi gitu. Jadi tesnya satu-satu, verbal dulu, habis kayak gitu baru habis waktunya next lagi ke ujian numerik dan sebagainya. Itu. Oke, kita lanjut lagi. Setelah itu istirahat. Habis istirahat, udah aku sebut belum ya tadi? Pokoknya
Kalau belum aku sebut aku lupa nih. Ngobrol. Ya, ini tes kemampuan verbal 40 soal 25 menit, tes kemampuan numerik 40 soal 55 menit, dan tes kemampuan abstrak itu 50 soal 40 menit. Gitu. Selanjutnya kita langsung istirahat. Setelah istirahat, kita langsung disambut dengan tes bahasa Inggris. Tes bahasa Inggris itu soalnya ada 60 soal, waktunya 90 menit. Semuanya full reading, teman-teman. Full reading, gak ada structure, gak ada. Full reading semuanya. Jadi, perdalamanlah di sana. Teksnya nggak terlalu rumit menurut aku, bisa dipahami asal kita sering latihan sih. Gitu. Aku juga nggak tahu sih nilai aku berapa ya teman-teman. Cuman karena ada hal yang bisa aku sharing, minimal aku punya manfaatnya buat kalian dulu untuk saat ini. Aku belum buka juga lulus atau enggaknya. Tapi mudah-mudahan rezekinya, gitulah teman-teman, mudah-mudahan rezekinya, mohon doanya. Gitu deh. Habis tes bahasa Inggris, selesai, kalian bisa istirahat, siapin besoknya kita akan wawancara. Wawancara juga sama, dikasih tahu roomnya room berapa. Tapi kita nggak tahu siapa yang akan ngujinya atau yang ngetesnya. Aku pikir yang ngetesnya akan 2 orang, ternyata akan 1 orang, ternyata 2 orang yang ngetesnya. Ditanya seputar apa? Seputar, biasalah kenapa kamu mau masuk S2, kemudian pembiayaan. Aku pribadi nggak ditanya tesis, tapi aku ditanya tentang skripsi yang dulu, kemudian diulik di sana, isi-isinya, topik-topiknya, dan sebagainya. Gitu deh. Itu aja yang bisa aku sampaikan saat ini. Aku perinci lagi sedikit tentang wawancaranya. Jadi wawancaranya nanti kalian nunggu dulu di room utama. Setelah itu kalian akan dipanggil masuk ke room. Jadi wawancaranya nggak keroyokan, nggak ada yang ngedengerin kita saat wawancara, tapi dipanggil satu persatu, di invite satu persatu. Gitu. Pokoknya persiapkan teman-teman dengan baik, dengan matang. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan A Place to Be Noisy. Yang punya pertanyaan, boleh silakan untuk ditanyakan ya. Nanti insya Allah kalau misalkan ada waktu dan aku bisa menjawab, akan aku jawab. Terima kasih semuanya. Bye-bye.